Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan alur film Mortal Kombat, tapi sebelum kita lanjut silahkan subscribe channel ini, agar kalian bisa mendapatkan alur cerita film-film terbaru lainnya. Langsung saja ke alur cerita filmnya. Jepang. Tahun 1617 Hanzo Hasashi tinggal dengan damai bersama istrinya Harumi dan putranya Satoshi, serta klan Shirai Ryu. Saat dia pergi untuk mengumpulkan air, pembunuh dari klan Lin Kuei, dipimpin oleh Bi-Han menyerang dan membunuh penduduk desa lainnya. Bi-Han pergi ke rumah Hanzo untuk mengancam keluarganya dengan kekuatan esnya. Ketika dia mendengar jeritan Harumi, dia berlari kembali ke rumah, di sana menemukan Harumi dan Satoshi membeku sampai mati. Dia hanya bisa berduka dan mencoba membela diri. Dengan menggunakan pedangnya sendiri, dia bertarung dan membantai para pembunuh lainnya sebelum mengejar Bi-Han. Keduanya bertarung sengit sampai Bi-Han menusukkan pisau ke bahu Hanzo. Dia memberitahu pembunuhnya untuk mengingat wajahnya. Hanzo kemudian mendengar suara tangisan bayi perempuannya. Dia mencoba merangkak menuju rumah, tapi dia kehabisan darah dan mati. Kami melihat tanda berbentuk naga di lengannya sebelum tubuhnya terbakar dan menghilang. Tiba-tiba ada sambaran petir, dan keluarlah langkah Master Raiden. Dia membawa putri Hanzo bersamanya ke alam lain. Cole yang diatur untuk bersaing dalam pertarungan MMA, istrinya Ali dan putrinya Emily hadir untuk mendukungnya. Selama pertarungan, Cole mendapat beberapa pukulan tetapi akhirnya dipukul oleh lawannya. Terlepas dari upaya Emily untuk mengangkat semangat ayahnya, Cole akhirnya keluar sebelum dia tersedak hingga pingsan. Setelah pertarungan, Cole didekati oleh seorang pria bernama Jax Briggs, yang menyadari bahwa Cole memiliki tanda di dadanya mirip dengan Hanzo. Cole menganggapnya tidak lebih dari tanda lahir. Sementara itu, Cole juga diganggu oleh penglihatan Hanzo yang dikelilingi oleh api. Di dunia luar, Bi-Han sekarang menggunakan Sub-Zero, mendekati tuannya, Shang Tsung, saat mereka sedang membuat rencana untuk menyalip Earth Realm. Mereka tahu bahwa keturunan Hanzo masih hidup, tetapi Sub-Zero tidak melihat ancaman. Cole dan Ali mengajak Emily keluar untuk makan malam ketika salju mulai turun meskipun waktu itu bulan Juli. Meja di sekitar Emily membeku, dan Sub-Zero mulai menyusuri jalan. Dia menyanjung orang-orang, tapi Cole menyelamatkan Emily. Keluarga tersebut diselamatkan oleh Jax, yang mengusir mereka dan menunjukkan kepada Cole bahwa ia memiliki tanda naga yang sama di tubuhnya. Jax membawa Yongs ke tempat yang aman dan memberitahu Cole untuk menemukan Sonya Blade. Jax pergi untuk menghadapi Sub-Zero sendirian, tetapi musuh terbukti menjadi ancaman nyata ketika dia membekukan senjata Jax sebelum membekukan dan menghancurkan kedua lengannya dan membiarkannya mati. Cole meminta Ali dan Emily pergi ke suatu tempat yang aman sementara dia mencari Sonya. Dia melacaknya ke tempat barang rongsokan di mana dia awalnya menyerangnya sampai Cole menunjukkan tandanya dan mengatakan Jax mengirimnya. Sonya membawa Cole ke trailernya di mana dia menjelaskan kepadanya bahwa Sub-Zero telah mengincar orang lain yang memiliki tandanya. Sonya tidak memilikinya tetapi Jax melakukannya setelah mereka menemukan target yang sangat kuat yang diperangi Jax yang sudah memiliki tanda, dan setelah membunuh orang itu, tanda itu berpindah ke Jax. Penelitian Sonya telah membawanya untuk mencari tahu tentang turnamen kuno yang dikenal sebagai Mortal Kombat. Sonya telah menangkap tentara bayaran kejam bernama Kano, George Lawson, yang juga memiliki tanda dan bekerja untuk klan Naga Hitam. Beberapa saat kemudian, rumah Sonya diserang oleh antek Shang Tsung, reptil. Makhluk itu menggunakan kamuflase untuk menyerang, tetapi Kano bebas dan meninju dada reptil, menarik keluar jantungnya. Dengan penelitiannya hancur dalam serangan itu, Sonya tidak tahu apa langkah selanjutnya sampai Kano menyatakan bahwa dia tahu dia mencoba menjadikannya kuil Raiden, dan dia tahu di mana itu. Sonya berbohong kepada Kano menawarkan $3 juta untuk membantu membimbingnya dan Cole ke lokasi. Mereka menuju padang pasir di mana mereka bertemu dengan salah satu juara Raiden, Liu Kang, yang memiliki kemampuan api. Dia menjelaskan kepada mereka pentingnya mempertahankan Earth Realm karena mereka telah kalah dalam 9 turnamen Mortal Kombat dan satu kekalahan lagi berarti Shang Tsung dapat datang untuk menaklukkannya. Liu Kang menunjukkan bahwa dia telah mengumpulkan juara tersisa yang dia bisa, termasuk Jax, yang masih tidak sadarkan diri dari pertarungannya dengan Sub-Zero. Liu Kang meyakinkan Sonya bahwa orang lain yang bekerja di kuil akan melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk menyembuhkan Jax. Liu Kang mengajak Cole, Sonya, dan Kano untuk menemui Raiden. Sebelum mereka memulai pelatihan, Shang Tsung tiba di kuil bersama Sub-Zero dan antek iblisnya Milina.
Saat Sub-Zero menyerang Liu Kang, dia diselamatkan oleh sepupunya, Kung Lao. Shang Tsung mempersiapkan serangannya sendiri, tetapi Raiden melangkah keluar untuk mengingatkannya bahwa mengklaim kemenangan sebelum turnamen dimulai. Dia kemudian menciptakan medan kekuatan di sekitar kuil untuk mencegah penjahat dunia luar melanjutkan serangan mereka, memaksa mereka untuk pergi. Liu mulai melatih sang juara dengan membantu mereka membuka kekuatan batin mereka, atau arcana. Itulah sebabnya dia memiliki kekuatan api, dan Raiden memiliki kekuatan petir. Sonya tidak diperbolehkan bergabung dengan yang lain karena dia bukan salah satu juara yang dipilih. Dia pergi ke sisi Jax, di mana dia menemukannya memiliki lengan mekanis. Meskipun dia mencoba memanfaatkannya, dia merasa tidak berguna dan lebih lemah dengan mereka. Cole dan Kano dikalahkan oleh Liu Kang dan Kung Lao. Liu Kang mencoba membantu Cole mencapai arcananya dengan mencari tahu apa yang mendorongnya. Para petarung makan malam, Kano banyak bicara, dan Liu Kang dan Kung Lao memusuhi dia dengan menyatakan bahwa dia impulsif dan tidak berdaya, membuatnya menjadi petarung yang tidak layak. Bentak Kano, yang benar-benar mengaktifkan arcana dan menyebabkan dia menembakkan sinar laser dari mata kanannya. Cole kemudian berbicara dengan Raiden tentang penandaan naga. Raiden menjelaskan kepada Cole bahwa dia adalah keturunan dari Hanzo, khususnya dari bayi yang diselamatkan Raiden pada awalnya. Dia juga memberitahu Cole bahwa penglihatan yang dia lihat adalah Hanzo yang berkeliaran di neraka, menunggu hari dia bisa membalas dendam di Sub-Zero. Saat Cole merasa dirinya bukan juara yang layak, Raiden membuka portal untuk mengirimnya kembali ke Earth Realm untuk bersama Ali dan Emily. Shang Tsung mengumpulkan lebih banyak pejuang untuk serangan berikutnya, termasuk Iblis Nitara, Pangeran Goro yang mengerikan, Reiko yang brutal, dan tentara bayaran Kabal, yang memiliki dendam pribadi, dengan Kano karena mereka dulu bekerja sama dengan klan Naga Hitam, dan Kano meninggalkan Kabal untuk mati, memaksanya untuk mengenakan setelan khusus barunya. Kabal juga merasa bahwa Kano akan menjadi sekutu yang baik bagi pasukan Shang Tsung. Kabal bertemu Kano di kuil dan meyakinkan dia untuk membelot dan bergabung dengan Shang Tsung. Dia menggunakan lasernya untuk menghancurkan medan kekuatan. Shang Tsung dan antek-anteknya menyerang kuil, sementara Goro mengejar Cole dan keluarganya. Dalam serangan itu, Sonya melawan Mileena, tetapi yang terakhir memilih untuk tidak membunuh Sonya karena dia bukan yang terpilih dan merasa kematiannya akan sia-sia. Kabal melawan Liu Kang dan mengalahkannya. Jax berkelahi dengan Reiko tetapi kalah, dan orang kasar itu menjatuhkan dia juga Sonya sebelum mencoba untuk menghancurkan mereka di bawah batu besar. Jax mencoba mengangkat batu dari Sonya, yang membantunya menemukan arcana dan menyebabkan lengannya bertambah besar dan kuat. Nitara menukik ke bawah untuk menyerang, tetapi Kung Lao melawannya dan melakukan kematian dengan menggunakan topi logamnya sebagai gergaji mesin, mengiris Nitara menjadi dua di tengah. Sementara itu, Goro membaringkan Cole di tanah, sampai dia mulai mendekati Ali dan Emily. Merasa perlu untuk melindungi keluarganya, arcana Cole tidak terkunci, dengan tubuhnya ditutupi baju besi emas dan memungkinkan dia membuat pedang untuk membantunya melawan Goro. Pertama memotong salah satu dari 4 lengannya dan kemudian menusuk matanya untuk membunuh dia. Raiden merasakan ini dan memanggil Cole kembali ke kuil, mengungkapkan garis keturunannya ke Shang Tsung dan Sub-Zero. Raiden bersiap untuk membawa juara ke Void untuk perlindungan, tetapi Shang Tsung meraih Kung Lao dan menyedot jiwanya keluar, membunuhnya dan memaksa Liu Kang untuk menonton. Liu Kang berduka atas sepupunya sementara para pahlawan lainnya mencoba mencari strategi untuk melawan pasukan Shang Tsung. Raiden memberi Cole kunai Hanzo yang ditemukan setelah kematiannya, dan dia mendorong Cole untuk menggunakannya. Cole memutuskan bahwa mereka harus menghadapi penjahat dalam gaya turnamen. Raiden mengirim para juara untuk menghadapi lawan mereka masing-masing. Jax dikirim untuk melawan Reiko dengan lengan barunya. Meskipun Reiko mencoba menjatuhkan Jax dengan Warhammernya, Jax melucuti senjatanya dan menggunakan tangannya untuk mengubah kepala Reiko menjadi pasta. Sonya dikirim kembali ke trailernya untuk melawan Kano, yang berakhir dengan dia menusuknya melalui matanya, dan tandanya diturunkan padanya. Saat Cole melawan Mileena, Sonya datang untuk membantu dan menggunakan kekuatan arcana barunya untuk menembakkan sinar plasma dari lengannya untuk melubangi perut Mileena. Liu Kang menghadapi Kabal lagi dan menggunakan kematiannya sendiri, gerakan naga api yang menghabiskan Kabal dan membakarnya sampai habis. Sub-Zero pergi ke Earth Realm dan menemukan Ali dan Emily, di mana dia membekukan mereka hidup-hidup. Cole dipanggil untuk melawan Sub-Zero, tetapi penjahat itu terbukti mengalahkannya.
Saat darah Cole menyentuh kunai, ini membawa Hanzo kembali dari neraka, di mana dia dihidupkan kembali sebagai Scorpion. Dia kembali untuk melawan musuh bebuyutannya dengan bantuan Cole. Scorpion menggunakan panasnya untuk menghidupkan kembali Ali dan Emily sebelum berhasil menjebak Sub-Zero dan menggunakan kekuatan apinya sendiri untuk membakar Sub-Zero sampai mati. Sebelum kembali, Scorpion berterima kasih kepada Cole karena telah membebaskannya dan memintanya untuk menjaga garis keturunannya tetap hidup. Shang Tsung muncul sekali lagi untuk mengambil tubuh para pejuangnya, yang berarti mereka dapat dihidupkan kembali, tetapi Raiden mengusirnya kembali ke dunia luar. Raiden kemudian memberitahu kampanyenya bahwa mereka menang, tetapi mereka harus mengumpulkan lebih banyak pejuang ketika Shang Tsung merencanakan serangan berikutnya. Cole ada di gym tempat dia biasanya berkelahi dan memberitahu promotor bahwa dia akhirnya berhenti dan pergi ke Hollywood. Saat ditanya apa yang ada di Hollywood, Cole berkata, tidak ada apa-apa. Kamera kemudian bergerak untuk menunjukkan siapa yang dicari Cole, pejuang superstar Johnny Cage.